Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Putra, yaitu channel yang membahas seputar alur cerita film. Juga tak lupa buat menonton penduduk bumi, penduduk langit, bahkan penduduk kayangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, segar bugar, jasmani, rohani, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang dalam kehidupan. Film dimulai dari sepasang kekasih bucin yang sedang menuju hutan belantara untuk camping sekaligus merayakan hari kebahagiaan mereka yang sebelumnya mungkin tidak ada waktu untuk berdua. Tyler yang berdiri di pintu mobilnya tersenyum sendiri seperti orang tidak waras garis miring gila sambil memandang kekasih yang dicintainya, yaitu Natalie. Tidak lupa sebelum berangkat, Tyler yang takut kesasar ke dunia lain melihat rute yang akan dilalui sekaligus tempat yang dimana nantinya mereka akan mendirikan tenda. Perjalanan pun dimulai di mana mereka yang sudah siap sambil membawa tas seperti orang mau minggat dari rumah. Ternyata Natalie malah mengajak selfie dulu yang kemungkinan nanti akan dibuat story di sosmed miliknya. Singkat waktu, mereka yang sudah tiba di tempat itu langsung membuat tenda karena mungkin saking semangatnya. Entah kenapa saya merasa iri kepada mereka yang terlihat sangat mesra tanpa merasa khawatir jika tempat itu sangatlah berbahaya. Sungguh pemandangan yang indah di mana Tyler yang sedang duduk memangku Natalie tiba-tiba mengeluarkan jurus mematikan yang bisa bikin semua kaum hawa kelepak-kelepak. Hingga tanpa basa-basi Natalie yang merasa bahagia melakukan kehilafan yang memang disengaja. Natalie si rambut pirang yang kemungkinan tidak bisa lepas dari kameranya tak lupa untuk memotret apapun yang terlihat menarik, termasuk air terjun yang membuatnya takjub di tempat tersebut. Matahari pun sudah tenggelam. Tyler yang sudah selesai ngebucin menggendong Natalie kembali ke tenda, lalu Tyler memasang tali sekaligus memberi lonceng sebagai pembatas jika nanti ada bahaya yang mengancamnya. Maka mereka akan mengetahui dengan suara lonceng tersebut. Singkat waktu, mereka yang mungkin sudah tidak kuat melek alias mengantuk bersiap untuk tidur. Tetapi tidak lupa mereka lagi-lagi ngebucin hingga kemudian mereka melakukan kehilafan yang kesekian kalinya. Dan inilah yang terjadi. Bahaya pun dimulai, di mana mereka yang sudah terlelap karena mungkin sudah kecapean akibat terlalu lama ngebucin. Tiba-tiba Natalie dikejutkan dengan suara ketukan aneh yang mirip seperti orang mengetuk pintu. Natalie yang ketakutan membangunkan kekasihnya, namun Tyler yang mengira itu hanya suara rusa menyuruh Natalie tidur kembali. Belum sempat mereka terlelap kembali, tiba-tiba suara lonceng berbunyi sehingga membuat Natalie semakin takut. Merasa bahaya mengancam, Tyler mengambil pistol lalu keluar memeriksanya. Sungguh menakutkan, bagaimana tidak, Tyler yang melihat sebuah batu bersusun yang kemudian diiringi ketukan kembali. Tyler yang penasaran mencari arah suara itu sampai di mana Natalie yang berada di dalam tenda memanggil karena ketakutan hingga tiba-tiba singkat waktu, Tyler yang sudah tiba di rumah berkata kepada ibunya jika teriakan Natalie masih saja terdengar di telinganya sampai saat ini. Tyler yang tidak peduli dengan perkataan semua orang yang menganggapnya gila, karena bagaimanapun Tyler tetap akan mencari jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Kesedihan yang masih menyelimuti Tyler masih saja tidak bisa hilang, apalagi ketika dia membuka kotak yang berisi barang milik Natalie yang dimana menyimpan banyak kenangan ketika bersamanya.
Rasa rindu yang begitu mendalam membuat Tyler ingin nostalgia dengan melihat fotonya, hingga kemudian Tyler terkejut melihat foto makhluk aneh yang tak sengaja terekam di kamera milik Natalie. Merasa tidak tega dengan anak semata wayangnya, ibunya mendukung Tyler untuk mencari jawaban dan pergi ke hutan tempat tragedi hilangnya Natalie tersebut. Ibunya juga memberitahu Tyler jika polisi mengirim sebuah kotak yang ditemukan di tempat kejadian yang menurutnya mungkin bisa dijadikan petunjuk. It's got all the things that they found at the campsite. Tanpa basa-basi, Tyler yang penasaran dengan apa yang dilihatnya langsung membuka sebuah peta lalu menandainya dengan misi mencari sebuah jawaban yang saat ini masih menjadi tanda tanya. Misi pun dimulai, di mana Tyler yang terlihat ambisi sudah siap dengan senjatanya untuk mencari jawaban sekaligus membalas dendam atas apa yang sudah terjadi kepada kekasihnya. Singkat waktu di mana Tyler yang mungkin kelelahan akibat berjalan terlalu jauh dan kehabisan air minum membuatnya harus pergi ke sungai untuk mengambil air minum. Hingga kemudian Tyler yang berada di sungai tidak menyadari jika ada sosok hitam melintas di belakangnya. Entah itu sosok beruang atau apa, tapi yang pasti sosok tersebut adalah sosok yang selama ini masih menjadi pertanyaan atas hilangnya Natalie. Sungguh sangat waspada sekali Tyler yang tidak mau lepas dari senjatanya kembali ke mobil untuk istirahat. Keesokan harinya, Tyler yang masih nyenyak di dalam mobilnya tiba-tiba dikejutkan makhluk yang tidak jelas kedatangannya menyerang Tyler secara brutal. Car trouble, Chief? Masih bersama Tyler yang sudah siap untuk membidik lawannya hampir saja salah sasaran karena makhluk yang tadi menyerangnya lenyap bagaikan ditelan bumi dan malah berganti orang tidak dikenal muncul secara tidak sengaja di hadapan senjatanya. Lalu mengajak Tyler untuk menemani meminum bir. My camp's about a mile this way. Could have been a bear. A bear. Singkat waktu, Tyler yang berada di tempat itu sambil menemani teman barunya minum bir mendapatkan pertanyaan tentang tujuan Tyler datang ke hutan tersebut. Tyler yang memang sudah bertekad untuk sebuah misi pribadinya mengatakan kepada temannya jika tujuannya ke tempat itu adalah mencari kebenaran hilangnya kekasih Tyler yang sampai saat ini tidak tahu penyebabnya. Bahkan kerangkanya pun belum juga ditemukan. What exactly were you doing? Sleep. I heard the knocking. I saw. Mendengar itu temannya yang bertanya kembali apakah sebelumnya Tyler pernah melihat batu bersusun. Tanpa ragu-ragu Tyler menjawab jika dia pernah melihat batu bersusun sebelum hilangnya kekasihnya. Temannya yang kemungkinan tahu sesuatu langsung mengajak Tyler pergi ke suatu tempat untuk menunjukkan benda yang seharusnya ada hubungannya dengan kejadian yang dialami Tyler. I want to show you something. Rupanya teman baru Tyler yang entah siapa namanya memperlihatkan kepada Tyler sebuah tanda seperti tengkorak yang tidak boleh dilewatinya. Mendengar itu, Tyler yang tidak percaya mistis menganggap semua itu hanya sebuah dongeng belaka. I don't believe in fairy tales. No. To that question. Singkat cerita di mana Tyler dan temannya yang rupanya rasa ingin tahunya sangat besar, lantas mereka pun melanjutkan perburuannya. Hingga kemudian Tyler mendengar suara lalu mengajarnya sampai di mana Tyler terjatuh di suatu tempat dan inilah yang terjadi. Merasa tidak aman, Tyler menyeret temannya dengan keadaan tulang kaki yang patah dan membawanya bersembunyi di balik batang pohon untuk mengobatinya. Sungguh sia luka temannya yang parah dan harus dilakban membuat Tyler harus kembali ke tempat terkutuk tersebut untuk mengambil peralatan yang ada di dalam tas Tyler tersebut. Shoot anything that moves.
Tyler pun kembali ke tempat itu. Hingga setibanya di sana, Tyler menemukan cincin yang dulunya pernah diberikannya kepada Natalie sewaktu masih hidup. Tyler yang kembali teringat Natalie akhirnya mewek, dan tanpa disadari makhluk tersebut mengawasi Tyler di belakangnya. Singkat cerita, Tyler berlari dikejar makhluk itu, akhirnya bisa meloloskan diri dan kembali kepada temannya yang dimana sedang menunggu Tyler untuk melakban kakinya yang patah akibat dilempar batu oleh makhluk tersebut. Tyler yang tidak mau meninggalkan temannya yang pincang merangkulnya lalu membawanya ke pantai untuk membersihkan lukanya sekaligus mengambilkan air minum untuk temannya. It's not whiskey. Better keep you hydrated. Waktu berlalu, hari pun berganti. Tyler yang merawat temannya di tempat itu selama beberapa hari akhirnya berencana kembali sampai di mana malam harinya ketika sedang menghangatkan tubuhnya di depan api unggun tiba-tiba singkat waktu di mana musim salju telah tiba, Tyler yang melanjutkan perjalanannya sambil merangkul temannya yang pincang akhirnya harus berhenti istirahat karena hari yang sudah mulai gelap. Di malam itu temannya yang mungkin merasa tidak enak garis miring sungkan, dia pun menyuruh Tyler tidur duluan sementara dia akan pergi karena tidak ingin menjadi beban baginya. Betapa kagetnya si Tyler ini ketika bangun tidur temannya tidak ada dan hanya meninggalkan topinya. Tyler yang merasa temannya dalam bahaya besar, Tyler pun mencarinya hingga tak lama kemudian Tyler melihat kacamata dan senjatanya bergeletak di atas salju. Lalu tiba-tiba betapa terkejut Tyler melihat temannya yang sudah tua dimakan nempelonnya oleh makhluk tersebut. Sementara Tyler yang merasa ketakutan berlari sekencang-kencangnya hingga tiba-tiba singkat cerita, Tyler yang terluka akibat perbuatan makhluk tersebut segera pergi dengan keadaan bercucuran darah. Merasa aman, Tyler pun berhenti lalu membuka bajunya untuk menjahit luka bekas cakaran tersebut. Masih bersama Tyler yang sudah selesai membedah tangannya dan berencana akan balas dendam, dia pun membuat senjata rakitan dari sebuah kayu yang dirunjingkan, sedangkan di ujungnya dipasang pisau. Perburuan pun dimulai di mana Tyler yang sudah muak dengan semua itu, dia pun pergi ke tempat tenda temannya untuk memancing makhluk itu datang. Di tempat itu, Tyler mencari sebuah lampu sorot dan solar yang dimana nanti Tyler berencana akan membakar makhluk tersebut. Tyler yang sudah siap dengan jebakannya, dia pun membunyikan klakson mobil temannya. Sementara Tyler sendiri sembunyi di balik bayangan dengan senjata rakitannya. Hingga tak lama kemudian, tamu tanpa undangan datang sehingga pertarungan yang tak seimbang pun dimulai. Merasa kewalahan, Tyler yang terpental karena dilempar langsung mengambil pistolnya lalu menembaknya hingga membuat makhluk tersebut terjatuh dan bersimpuh. Merasa ada kesempatan, Tyler dengan sigapnya menembak sebuah tong dari gas LPG hingga kemudian Tyler menyalakan api dan inilah yang terjadi. Merasa dendam sudah terbalaskan, Tyler pun kembali dan keluar dari hutan tersebut. Hingga kemudian setibanya di jalan, Tyler pun pingsan dan tak sengaja ada orang yang lewat melihatnya lalu membawanya ke rumah sakit. Mr. Laird, you're awake. Do you remember what happened?
Waktu berlalu, hari pun berganti. Tyler yang trauma akibat kejadian di hutan akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter setelah dirawat selama setahun karena mengalami depresi yang begitu berat. Rasa bersalah adalah penyesalan yang tidak bisa dijelaskan, sehingga bayangan atas kesalahan itu akan terus menghantui pikiran seseorang itu sendiri, termasuk kepada Tyler yang selalu terbayang dengan kejadian yang membuat kekasihnya hilang karena kesalahannya. Hingga ibunya yang datang memanggilnya, Tyler pun tidak menyadarinya. Film pun selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.